Apakah wawancaranya bisa dimulai, Ibu? Boleh, silakan. Apa yang dimaksud dengan stunting? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada balita, ditandai dengan tinggi badannya kurang dari standar, kemudian terjadi penurunan kognitif atau kecerdasan. Apakah semua anak yang pendek mengalami stunting? Tidak semua anak yang pendek mengalami stunting ya, tapi anak stunting sudah pasti pendek. Apa penyebab utama stunting? Penyebab utama stunting itu multifaktor ya, tapi kita bisa kategorikan menjadi dua, penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya adalah karena kekurangan zat gizi kronis dalam jangka waktu yang panjang. Penyebab tidak langsungnya banyak, ada pola asuh yang salah, pengetahuan ibu yang kurang, faktor ekonomi, dan lain-lain. Apakah stunting hanya terjadi pada keluarga miskin? Memang tidak dipungkiri ya kalau faktor ekonomi itu menjadi salah satu penyebab terjadinya stunting. Tapi stunting tadi kan multifaktor ya. Selain ekonomi ada faktor lain, pola asuh yang salah, pengetahuan yang kurang. Jadi tidak selalu yang miskin itu stunting. Apa saja dampak jangka panjang stunting? Stunting itu dampak jangka panjangnya terjadi penurunan kecerdasan atau kognitif. Yang kedua, jelas pertumbuhan tinggi badannya tidak maksimal. Yang ketiga, biasanya stunting itu dia lebih mudah atau rentan atau beresiko mengalami penyakit degeneratif seperti tekanan darah tinggi, diabetes mellitus. Gitu. Bagaimana cara mengetahui apakah seorang anak stunting? Untuk mengetahui bagaimana seorang anak dikategorikan stunting itu, kita harus mengukur tinggi badannya dulu. Kemudian kita cek usianya. Apakah tinggi badannya di bawah standar untuk seusianya? Jika di bawah standar berarti dia dikategorikan pendek. Untuk mengkategorikan stunting, kita harus merujuk kepada dokter spesialis anak ya, untuk memberikan pemeriksaan yang lebih lanjut seperti pemeriksaan kecerdasan. Apa yang dimaksud dengan 1000 hari pertama kehidupan, Bu? Oke, 1000 hari pertama kehidupan. Kita biasanya menyebutnya 1000 HPK ya, hari pertama kehidupan. Itu adalah masa kritis seorang anak dari masa konsepsi atau dari dia masih mau bertumbuh dalam perut ibunya, janin ya, sampai dia berusia 2 tahun. Apa peran ibu hamil dalam mencegah stunting, Bu? Peran ibu hamil ya, karena stunting itu pencegahannya dari sejak dalam kandungan, berarti peran ibu hamil adalah dia mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian minum vitamin yang dianjurkan dari petugas kesehatan seperti minum tablet tambah darah yang baik sesuai dengan aturan. Kemudian tingkat lengannya ibu hamil itu juga tidak boleh kurang dari 23,5. Demikian cara ibu hamil untuk bisa mencegah terjadi stunting. Mengapa ASI eksklusif penting untuk mencegah stunting? Kenapa ASI eksklusif penting untuk mencegah stunting? Karena anak yang mendapatkan ASI eksklusif artinya dia tidak dapat makanan lain ya selain ASI selama dia usianya 0 sampai 6 bulan. Anak yang ASI eksklusif itu dia tidak mudah sakit dan kemudian ASI adalah makanan terbaik untuk bayinya. Kapan stunting bisa dideteksi pertama kali? Kapan kita tahu ya kalau terjadinya stunting? Sekarang dengan kemajuan teknologi itu stunting bisa diketahui sejak dalam masa kandungan. Nah, kemudian ketika bayi itu lahir ada namanya pemeriksaan SHK. Anak bayi itu nanti di telapak kakinya itu akan diambil sampel darahnya. Nanti kalau hasilnya di bawah standar, dia terindikasi stunting. Yang melakukannya siapa? Yang melakukannya adalah ibu bidan. Jadi, Bu, ya apa? apakah stunting bisa diperbaiki jika sudah terjadi? Stunting itu kita tadi bicara 1000 HPK ya, 1000 hari pertama kehidupan.
artinya ada namanya golden periode, ya. Dari anak dari 0 sampai dia usia 2 tahun. Stunting bisa kita perbaiki atau kita cegah jika dia masih di bawah 2 tahun. Ketika di atas 2 tahun bisa nggak? Bisa, tapi dia tidak secepat ketika kita tahu anak itu stunting sebelum dia usia 2 tahun. Kemudian kalau mau sebelum 2 tahun itu, kita cara mencegahnya gimana? Yang pertama, makanannya harus sesuai dengan usia, ya, makanan harus bergizi. Yang kedua, ketika sudah usia 6 bulan, makanan pendamping ASI-nya harus benar. Yang ketiga, anak mendapatkan imunisasi secara lengkap. Ada 5 IDL, ya, itu harus lengkap. Jadi nggak cuma makannya, dari imunisasinya juga harus lengkap biar daya tahan tubuhnya bagus, tidak mudah sakit, anak terhindar dari sekarang. Ada lagi? Ada? Apa yang dimaksud dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif? Oke, intervensi gizi spesifik itu biasanya dia dilakukan oleh sektor kesehatan, ya. Yang dilakukan apa? Biasanya itu yang pertama, kita memastikan asupan gizinya, makanannya bagus nggak buat anak itu. Yang kedua, sanitasinya, kebersihannya bagus nggak? Ya, kalau yang dia sensitif itu biasanya dilakukan oleh non-kesehatan. Contohnya apa? Tersedianya sumber air yang bersih. Yang kedua, perumahan yang layak. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Seperti itu. Bagaimana mencegah stunting? Cara mencegah stunting. Berarti kalau tadi kita bicara 1000 hari pertama kehidupan, berarti cara mencegahnya adalah sejak dia dalam masa kandungan, ya. Ini sekarang nih ada lagi nih, selain dari masa kandungan, dari remaja. Nah, nanti ketika ini haura ya, ketika haura itu sudah dapat haid atau datang bulan, itu haura harus rutin minum tablet tambah darah. Itu sebagai salah satu pencegahan stunting. Biar apa? Biar haura tidak anemia. Kemudian dari ibu hamilnya harus seperti apa? Harus makan yang bergizi, harus minum tablet vitamin dan mineral sesuai dengan anjuran. Kemudian minimal memeriksakan kandungannya 6 kali dalam masa kehamilan. Kemudian ketika sudah lahir, anaknya harus apa? Eksklusif selama 6 bulan. Kemudian apa? Habis dia 6 bulan, makanan pendampingnya harus pas, ya, harus sesuai dengan usia, dari tekstur, frekuensinya, kemudian jumlahnya itu harus sesuai. Kemudian nanti ketika dia sudah 1 tahun ke atas, imunisasinya harus lengkap. Seperti itu cara kita mencegah terjadinya stunting. Kemudian ibunya harus tahu nih, pengetahuan gizinya harus bagus, harus tahu nih anaknya harus makan apa, makanan bergizinya seperti apa, jumlahnya berapa. Kemudian pola asuh, misalnya nih yang mengasuh di rumah itu nenek harus tahu apa anak ini makan. Gitu. Ada lagi? Terakhir bukan? Belum ya? Ayo lanjut. Apa saja tanda-tanda stunting pada anak? Tanda-tanda stunting ya. Tanda yang paling gampang untuk diketahui itu adalah dia terlihat pendek dibandingkan anak seusianya. Itu tanda awal. Walaupun kita tahu anak pendek tidak pasti stunting, ya kan? Tapi anak pendek itu beresiko terjadinya stunting. Kemudian yang kedua, tanda-tandanya adalah terjadinya penurunan kecerdasan. Sudah? Ada lagi? Cara mencegah stunting itu yang pertama tadi itu dari 1000 hari pertama kehidupannya itu harus sesuai. Kemudian anak remaja harus minum tablet tambah darah. Kemudian ibunya harus memiliki pengetahuan gizi yang cukup. Kemudian ketersediaan bahan makanan. Ini ibunya pengetahuannya bagus, tapi di rumah nggak ada makanannya. Gimana dong mau makan? Makannya kurang, proteinnya kurang, gimana mau
Ada lagi? Cukup? Sudah cukup jelas? Terima kasih, terima kasih, Sama-sama. Ibu juga mohon maaf ya, semisal ada kata-kata dari ibu yang adik-adik tidak terlalu mengerti. Nanti bisa ditanyakan lagi